Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai insan yang mukmin muslim, marilah kita senantiasa bertahmid dan bertasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan karunia umur panjang kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menikmati kembali hidup sampai dengan saat ini. Dengan iringan doa, semoga Allah menambah kekuatan kepada kita melebihi amalan-amalan, meningkatkan amal ibadah kepada kita melebihi amalan-amalan ibadah di hari-hari yang lainnya. Selanjutnya, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan cahaya iman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai khotib kali ini saya mengajak kepada para jamaah, khususnya kepada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita membenahi diri bagaimana sebaiknya tindakan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tak terasa hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, ternyata sudah tiba lagi di penghujung tahun. Sepertinya tahun 2023 Masehi baru kemarin kita jumpai. Tapi rasanya tiba-tiba sekarang kita akan bertemu dengan tahun 2024 Masehi. Begitulah waktu, ia berjalan sesuai dengan karakteristiknya, berlalu sesuai dengan tabiatnya, yakni cepat terlewat tanpa terasa dan tidak pernah dapat kembali. Bagi seorang muslim sejati, momentum pergantian waktu, baik hari, pekan, bulan maupun tahun, akan selalu dimanfaatkan untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri, bukan dengan melakukan hal-hal yang bersifat hura-hura, apalagi dengan melakukan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, tidaklah semua hari itu berlalu kecuali setiap terbit matahari ada seruan, hai anak cucu Adam, aku adalah ciptaan yang baru, aku menjadi saksi atas perbuatanmu, maka berbekalah dariku, karena sesungguhnya aku jika telah berlalu tidak akan kembali sampai datang hari kiamat nanti. Selanjutnya, Imam As-Sahid Hasan Al-Banna juga mengungkapkan, waktu adalah kehidupan. Kehidupan manusia adalah waktu yang dilaluinya dari mulai ia lahir sampai ia meninggal dunia. Karena itu, menurut Yusuf Qaradawi, menyia-nyiakan waktu walau hanya 1/1000 detik sekalipun sama halnya dengan menyia-nyiakan kehidupan. Bagi seorang muslim, sedetik saja ia tidak dapat memanfaatkan waktunya, maka ia akan kehilangan sebagian dari kehidupannya. Ungkapan bijak itu masih senada dengan hikmah yang dilontarkan Imam Hasan Al-Basri ketika ia mengatakan, hai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-harimu, maka setiap kali hari itu berlalu, maka berlalu juga sebagianmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an
banyak bersumpah dengan waktu atau masa, seperti demi masa dalam surat Al-Asr, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu malam, dan lain-lain. Sebuah sumpah yang dinisbatkan dengan sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat penting. Tentunya sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran di atas menunjukkan betapa pentingnya masalah waktu. Dengan cara itu Allah secara implisit memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memperhatikan dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli tafsir atau mufassirin, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya adalah agar mendapatkan perhatian tentang masalah tersebut dan ditadaburi manfaat apa yang akan dihasilkan darinya. Rasulullah SAW pun menguatkan dengan bersabda, tidak akan lewat tapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya 4 perkara, yakni tentang jatah umurnya yang ia habiskan di dunia, masa mudanya yang telah ia lewatkan, hartanya dari mana didapatkan dan bagaimana dikeluarkan, tentang ilmunya sejauh mana ia amalkan. Hadis riwayat Al-Bashar dan At-Tabrani. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, seorang yang memiliki akal sehat akan membagi waktunya menjadi 4 bagian, yakni waktu ketika ia bermunajat kepada Robnya, waktu ia berintrospeksi, waktu mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan waktu ia makan dan minum. Seorang muslim sejati ketika ia memulai harinya akan membukanya dengan sholat, dan ketika ia mengakhirinya akan ia tutup dengan sholat pula. Ia membukanya dengan sholat subuh dan menutupnya dengan sholat isya. Tidak ada sedikit pun waktunya terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, karena ia sadar waktu yang dilaluinya kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karenanya umat Islam hendaknya janganlah ikut-ikutan seperti umat-umat yang lainnya, di mana jika merayakan hari ulang tahun, tahun baru, dan juga hari raya, mereka melakukannya dengan hura-hura dan penuh hal-hal yang berlebihan, yang sangat boros, apalagi ditambah dengan berbagai kemaksiatan. Dengan bertambahnya tahun, secara angka, usia seorang manusia memang bertambah, tapi secara jatah umur sebetulnya kesempatan hidupnya makin berkurang. Oleh karena itu, berkurang pula kesempatan yang dia miliki untuk mempersiapkan diri menghadap Allah SWT kelak. Apakah akan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah atau justru bermaksiat kepadanya? Dengan demikian, pergantian tahun bagi seorang muslim merupakan momentum untuk bermuhasabah dan merencanakan masa depan selanjutnya, layaknya seorang akuntan dalam sebuah perusahaan yang menghitung untung rugi perusahaannya selama 1 tahun. Namun demikian, bagi seorang muslim bermuhasabah tidak harus menunggu selama 1 tahun, karena sesuai dengan substansi akidahnya, ia akan berusaha untuk bermuhasabah setiap hari dan setiap saat. Umar bin Khattab berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab.
Bila telah datang waktu malam, Umar radhiyallahu anhu selalu bertanya, apa yang telah aku kerjakan pada hari ini? Dan ia menjadikan kebiasaan itu sebagai muhasabah hariannya. Tidak hanya memuhasabahi amalannya, akan tetapi juga merencanakan masa depannya. Masa depan ini pun bagi seorang muslim yang paling hakiki adalah kehidupan di akhirat. Masa depan duniawi yang juga harus menjadi cita-citanya hanyalah perantara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Dalam menyikapi waktu, Yusuf Qaradawi menasihatkan 3 hal. Pertama, memandang masa lalu sebagai bahan introspeksi anjloknya negara kita ketataran di bawah nol karena terlampau banyaknya korupsi dan ketidakberdayaan hukum menjeratnya. Seyogyanya di zaman reformasi sekarang ini mengutamakan agendanya tentang hal itu. Jika tidak, berjalanlah kita seperti sedia kala, bahkan lebih ambruk lagi. Sebagaimana firman Allah SWT tersebut di atas. Kedua, merencanakan masa depan. Di antara karakteristik masa depan adalah ghaib dan terjadi dengan tiba-tiba, walaupun orang-orang mengira kejadiannya akan terjadi beberapa tahun lagi. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ketiga, lebih memaksimalkan diri pada masa sekarang atau yang sedang terjadi. Rasulullah SAW bersabda, seandainya akan tiba hari kiamat dan di tangan kalian terdapat bibit korma, maka bila kamu sanggup sebelum datangnya kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Artinya dalam beramal soleh, setiap muslim harus maksimal dalam menuntaskan pekerjaannya. Ia juga harus senantiasa optimis, karena setiap amalannya itu akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Sekalipun menurut hitungan manusiawi, hasil pekerjaannya akan hancur lantaran sebentar lagi akan datang kiamat, minimal ia sudah mendapatkan kebaikan lantaran telah memanfaatkan waktu untuk berbuat baik. Kaum muslimin yang sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan kehidupan ini. Apa yang terjadi di masa lalu, kita jadikan pelajaran. Jika buruk, jangan sampai terulang lagi. Jika baik, kita tingkatkan agar lebih baik lagi. Dan marilah kita merenungkan usia kita masing-masing, sudah siapkah bekal yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan esok yang lebih cerah. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu ingat dan bersyukur kepadanya, dan semoga kita semua mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.